Assalamualaikum. Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, terutama Kerajaan Kanglinga dan Kerajaan Sriwijaya. Nah, marilah kita simak materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Nah, yang pertama, Ibu akan membahas mengenai Kerajaan Kalingga terlebih dahulu ya. Nah, Kerajaan Kalingga ini merupakan kerajaan yang bercorak Buddha di Jawa Tengah yang berdiri sekitar abad ke-6. Satu-satunya sumber sejarah yang menyatakan keberadaan Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Holing adalah dari berita Cina. Nah, berita ini datang dari pendeta Ising yang menyebutkan bahwa seorang temannya yang bernama Hui Ning dengan pembantunya bernama Yunki pergi ke Holing tahun 664 atau 665 Masehi untuk mempelajari agama Buddha. Nah, kemudian ia menerjemahkan kitab suci agama Buddha dari bahasa Sanskerta ke bahasa Cina dengan dibantu oleh pendeta agama Buddha dari Holing yang bernama Janabadra. Nah, menurut keterangan dinasti Sung, kitab diterjemahkan oleh Hui Ning adalah bagian terakhir dari kitab Vainirvana yang mengisahkan tentang pembukaan jenazah Sang Buddha. Nah, raja yang terkenalnya di Kerajaan Kalingga itu adalah seorang raja perempuan yang bernama Ratu Sima. Kemudian dalam kehidupan politik Kerajaan Kalingga itu berdasarkan berita Cina disebutkan bahwa Kerajaan Holing atau Kerajaan Kalingga itu diperintah oleh seorang raja atau raja putri yang bernama Ratu Sima. Nah, pemerintahan Ratu Sima ini sangat keras tetapi adil dan bijaksana. Nah, rakyatnya pun tunduk dan taat dengan segala perintah Ratu Sima. Bahkan tidak seorang pun rakyat atau pejabat kerajaan yang berani melanggar segala perintahnya. Nah, keadaan seperti ini itu ingin dibuktikan oleh raja dari kerajaan Takci. Nah, Raja Takci ini mengirimkan mata-mata untuk membuktikan kebenaran dari berita itu. Nah, mata-mata tersebut itu meletakkan sebuah kantong emas di pinggir jalan dekat dengan pasar. Ternyata kurang lebih 3 tahun tidak ada yang berani menyentuh kantong emas tersebut atau mengambilnya. Sehingga pada suatu ketika Ratu Sima bersama putra mahkota dan diiringi oleh pejabat-pejabat kerajaan yang akan mengadakan perjalanan untuk melihat dari dekat keadaan dan kehidupan masyarakatnya. Namun, tanpa sengaja, putra mahkota tersandung kantong emas tersebut sampai terjatuh. Nah, melihat kenyataan itu, Ratu Sima sangat marah dan memerintahkan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada putra mahkotanya itu. Tetapi berkat nasihat para pejabat istana yang menyatakan putra mahkota tidak bersalah, maka hukuman mati itu diurungkan. Putra mahkota tetap dijatuhi hukuman, yaitu dengan cara memotong jari kakinya yang menyentuh kantong emas tersebut. Melihat kenyataan itu, Raja Takci mengurungkan niatnya untuk menyerang kerajaan Holing. Nah, jadi Ratu Sima ini merupakan ratu yang sangat amat tegas kepada siapapun. Nah, dia juga tidak memandang siapapun ya, maupun itu anaknya ataupun itu pejabat-pejabatnya ataupun juga masyarakat-masyarakatnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai kehidupan perekonomian di Kerajaan Kalingga. Nah, kehidupan perekonomian masyarakat Kerajaan Kalingga itu berkembang sangat pesat. Masyarakat Kerajaan Kalingga ini telah mengenal hubungan dagang. Mereka menjalin hubungan perdagangan pada suatu tempat yang disebut dengan pasar. Nah, pada pasar itu mereka mengadakan hubungan perdagangan dengan teratur.
Nah, pada kehidupan sosial kerajaan Kalingga itu sudah teratur dengan rapih ya. Hal ini disebabkan sistem pemerintahan yang keras dari Ratu Sima. Di samping itu juga dikenal sangat adil dan bijaksana dalam memutuskan suatu masalah. Maka rakyatnya pun sangat-sangat menghormati dan menaati segala keputusan Ratu Sima. Nah, kehidupan agama yang dianut oleh kerajaan atau oleh masyarakat kerajaan Kalingga itu penduduknya umumnya itu adalah agama Buddha. Tetapi ada juga yang menganut agama Hindu dan ada juga yang masih menganut sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Kemudian peninggalan-peninggalan kerajaan Kalingga diantaranya yaitu ada Prasasti Tukmas dan Prasasti Sojomerto. Kemudian yang selanjutnya yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah membawa kejayaan bangsa Indonesia di masa lampau. Kerajaan Sriwijaya bukan saja dikenal di wilayah Indonesia, tetapi dikenal hampir di setiap bangsa atau negara yang berada jauh di luar Indonesia. Hal ini disebabkan letak kerajaan Sriwijaya sangat strategis dan dekat dengan Selat Malaka. Telah kita ketahui, Selat Malaka pada saat itu merupakan jalur perdagangan yang sangat ramai dan dapat menghubungkan antara pedagang-pedagang dari Cina dengan India maupun Romawi. Dari tepian Sungai Musi di Sumatera Selatan, pengaruh kerajaan Sriwijaya terus meluas yang mencakup Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Bangka, Laut Jawa bagian barat, Bangka, Jambi Hulu, dan mungkin juga Jawa Barat atau Tarumanegara, Semenanjung Malaya hingga ke Tanah Genting. Luasnya wilayah laut yang dikuasai kerajaan Sriwijaya menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang besar pada zamannya. Nah, daerah kekuasaannya itu membentang mulai dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Berdasarkan temuan sumber tertulis serta berita Tiongkok dan Arab, kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Berdasarkan laporan Ising, seorang pendeta Tiongkok melaporkan Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Ia melaporkan bahwa terdapat 1.000 orang pendeta yang belajar agama Buddha pada Sakyakirti, seorang pendeta terkenal di Sriwijaya. Sriwijaya mengalami kemunduran sekitar abad ke-12 Masehi, antara lain disebabkan serangan kerajaan Medang Kamulang. Serangan kerajaan Kolamandala terdesak juga oleh kerajaan Thailand dan diserang juga oleh kerajaan Majapahit pada tahun 1477 Masehi. Nah, sedangkan pada masa keemasan itu di bawah Raja Balaputra Dewa yang berkuasa sekitar pertengahan abad ke-9 Masehi. Dan selanjutnya yaitu sumber-sumber sejarah tentang keberadaan kerajaan Sriwijaya. Nah, yang pertama sumber berita Cina yang Ibu sudah jelaskan tadi. Kemudian yang kedua yaitu sumber tertulis. Ya, ada 5 prasasti mengenai adanya kerajaan Sriwijaya di Indonesia. Yang pertama yaitu Prasasti Kedukan Bukit, ada Prasasti Talang Tuwo, ada Prasasti Telaga Batu, kemudian ada Prasasti Kota Kapur, kemudian ada Prasasti Kerang Berahi. Nah, ini adalah gambar-gambar prasasti-prasasti yang ditemukan dari kerajaan Sriwijaya.
Prasasti Talangtup, Kota Kapur, Karangbrahi, Telaga Batu, dan prasasti Nah, kemudian selanjutnya yaitu kehidupan politik pada Kerajaan Sriwijaya. Dalam perkembangan sejarah Indonesia, Kerajaan Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan besar yang pernah membawa kemegahan dan kejayaan bangsa Indonesia di masa lampau. Namun, tidak semua raja yang pernah memerintah meninggalkan prasasti. Raja-raja yang berhasil diketahui pernah memerintah Kerajaan Sriwijaya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Raja Dapuntahiang. Berita mengenai raja ini diketahui melalui prasasti Kedukan Bukit. Pada masa pemerintahannya, Raja Dapuntahiang telah berhasil memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke wilayah Jambi, yaitu dengan menduduki wilayah Minangatamuan. Sejak awal pemerintahannya, Raja Dapuntahiang telah mencita-citakan agar Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim. Kemudian yang kedua yaitu Raja Balaputradewa. Nah, pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa, Kerajaan Sriwijaya mengalami masa kejayaan. Nah, apa itu kejayaannya? Yaitu pada awal Raja Balaputradewa adalah raja dari Kerajaan Shailendra atau raja yang ada di Jawa Tengah. Nah, ketika terjadi perang saudara di Kerajaan Shailendra antara Balaputradewa dan Pramowardhani atau kakaknya yang dibantu oleh Rakai Pikatan, yaitu raja dari dinasti Sanjaya. Nah, Balaputradewa ini mengalami kekalahan. Akibat kekalahan itu, Raja Balaputradewa lari ke Sriwijaya. Nah, di Kerajaan Sriwijaya berkuasa Raja Darmasetru atau kakak dari ibu Raja Balaputradewa yang tidak memiliki keturunan. Sehingga kedatangan Raja Balaputradewa ini di Kerajaan Sriwijaya disambut baik. Nah, akhirnya diangkatlah Raja Balaputradewa ini menjadi seorang raja. Nah, pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa, Kerajaan Sriwijaya berkembang pesat. Nah, Raja Balaputradewa ini meningkatkan kegiatan pelayaran dan perdagangan rakyat Sriwijaya. Di samping itu, Raja Balaputradewa menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di luar wilayah Indonesia, terutama dengan kerajaan-kerajaan di India, seperti Kerajaan Benggala atau Nalanda, juga dengan Kerajaan Kola. Bahkan pada masa pemerintahannya, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Nah, yang ketiga itu Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Sriwijaya mengalami ancaman dari Kerajaan Kola. Di bawah Rajendra Kola, Kerajaan Kola melakukan serangan dan berhasil merebut Kerajaan Sriwijaya. Akhirnya Sanggrama Wijaya Tunggawarman berhasil ditawan. Namun, pada masa pemerintahan Raja Kulotungga I di Kerajaan Kola, Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman dibebaskan kembali. Kemudian selanjutnya yaitu kehidupan sosial budaya di Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial budaya di Kerajaan Sriwijaya. Nah, itu letak Sriwijaya kan merupakan letak yang sangat strategis dalam lalu lintas perdagangan internasional. Nah, ini menyebabkan masyarakat Sriwijaya lebih terbuka dalam menerima berbagai pengaruh asing. Ya, salah satunya adalah mengadopsi kebudayaan India seperti nama-nama India, adat istiadat, serta tradisi dalam agama Hindu. Nah, dalam perkembangan agama Buddha, Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat agama Buddha yang penting di Asia Tenggara dan Asia Timur. Agama Buddha yang berkembang di Kerajaan Sriwijaya adalah agama Buddha Mahayana. Kemudian
kehidupan perekonomian di Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya itu adalah salah satu kerajaan terbesar di Indonesia pada masa silam. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini mampu mengembangkan dirinya sebagai negara maritim. Dalam kehidupan agama. Nah, dalam kehidupan agama di Kerajaan Sriwijaya itu merupakan pusat agama Buddha di Asia Tenggara. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya biksu ya yang terdapat di Sriwijaya beserta pusat pendidikannya. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa penduduk yang beragama Hindu itu terdapat pula di Sriwijaya. Nah, selanjutnya barulah kehidupan perekonomian pada masyarakat Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar di Indonesia pada masa silam. Kerajaan Sriwijaya mampu mengembangkan dirinya sebagai negara maritim yang pernah menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional selama berabad-abad. Faktor-faktor yang mendorong kemajuan Sriwijaya adalah sebagai berikut. Pertama, letaknya yang strategis. Kedua, Sriwijaya telah menguasai Selat Malaka, Selat Sunda, Semenanjung Malaya, dan Tanah Genting sebagai pusat perdagangan. Yang ketiga, hasil bumi Sriwijaya dan sekitarnya sebagai mata perdagangan yang berharga, terutama rempah-rempah dan emas. Yang keempat, armada lautnya yang kuat. Dan yang kelima, pendapatan Sriwijaya yang melimpah ruah. Nah, selanjutnya yaitu runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Nah, ada beberapa faktor runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Menurut berita dari Cina, Kerajaan Sriwijaya ini mengalami masa kemunduran pada akhir abad ke-12 Masehi. Hal itu didukung oleh kitab sejarah dari dinasti Shang yang menyatakan bahwa Sriwijaya itu mengirimkan utusannya yang terakhir pada tahun 1178 Masehi. Nah, adapun penyebab runtuhnya Kerajaan Sriwijaya antara lain sebagai berikut. Ya, yang pertama yaitu diserang oleh Kerajaan Kolamandala dari India. Kemudian negara-negara yang pernah ditaklukkan satu persatu melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya yang mengakibatkan kemunduran ekonomi dan perdagangan. Yang ketiga, terdesak oleh Kerajaan Thailand yang mengembangkan kekuasaannya sampai Semenanjung Malaya. Yang keempat, terdesak pengaruh Kerajaan Singasari yang menjalin hubungan dengan Kerajaan Melayu atau yang ada di Jambi. Kemudian yang kelima, mundurnya perekonomian dan perdagangan Sriwijaya karena bandar-bandar pentingnya sudah melepaskan diri dari Sriwijaya. Dan yang keenam, tidak ada pengganti yang cakap dan berwibawa untuk memimpin Kerajaan Sriwijaya. Dan yang terakhir, serangan Majapahit ya pada tahun 1477 Masehi dan berhasil menaklukkan Sriwijaya sejak itu. Nah, akhirnya berakhirlah kekuasaan Sriwijaya di Indonesia. Nah, mungkin pembahasan yang Ibu sampaikan pada kali ini atau pada pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas atau ada kesalahan yang Ibu sampaikan. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.